Assalamualaikum sahabat muslim, kembali lagi bersama Fakta Islam. Semoga sahabat semua diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hari yang baik dan penuh berkah. Sebelum mulai video, tekan tombol subscribe dulu bro. Nabi Muhammad SAW pada saat itu hidup berada dalam masyarakat berbagai keyakinan. Dalam proses dakwah menyebarkan agama Islam, beliau tetap memiliki strategi untuk merebut hati mereka. Namun jika dilihat banyaknya orang-orang selain beragama Islam, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan pujian kepada 3 orang kafir. Siapakah dia? Mari kita simak. Yang pertama adalah seorang dari kafir Quraisy bernama Mudz ibnu Adi. Waktu itu adalah waktu yang sangat menyedihkan dalam hidup Nabi SAW. Ketika itu Nabi kembali dari Taif dipermalukan dan dilukai oleh masyarakatnya sendiri. Dan pamannya Abdul Muthalib yang terus menjaga beliau sebelumnya baru saja telah meninggal dunia, dan kala itu juga beliau tanpa perlindungan siapapun di Mekah. Padahal orang-orang di sana berkeliaran dengan membawa pedang dan siap untuk menusuk beliau. Pastinya jika mendatangi Mekah dengan kondisi seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengirim utusan ke bangsawan Mekah. Beliau meminta perlindungan mereka. Namun hanya 1 orang yang menerima panggilan Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang kafir Quraisy bernama Mudz ibnu Adi. Ketika beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW meminta perlindungannya, dia langsung memberikan respon. Mudz ibnu Adi memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nabi kemudian berjalan ke Mekah diapit dan diputari dari segala sisi oleh Ibnu Adi dan putra-putranya, dan semuanya membawa senjata. Mereka langsung pergi ke Mekah. Kemudian Mudz bin Adi berseru dari atas bukit, "Wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan saya kepada Muhammad. Jadi janganlah di antara kalian yang bergerak untuk menyakitinya," ujar Mudz bin Adi. Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Kemudian Mudz ibnu Adi dan anak-anaknya mengantarkannya ke rumah. Bertahun-tahun kemudian, pertempuran Badar kaum muslimin yang menang telah menangkap tawanan perang kafir Quraisy. Mengingat Mudz ibnu Adi, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika Mudz ibnu Adi masih hidup dan menjadi perantara saya untuk orang-orang kotor ini, saya pasti akan memaafkan mereka demi dia." Dan orang kedua yang dipuji oleh Rasulullah SAW yaitu Muqairik, seorang rabi Yahudi. Pada tahun ketiga setelah Hijriyah, para kaum muslimin mendapat kabar bahwa pasukan kafir Quraisy akan datang menyerang. Dan kaum muslimin pun pergi ke Gunung Uhud untuk menunggu kedatangan musuh mereka. Tetapi mereka berada dalam kesulitan yang serius dikarenakan kalah jumlah. Kaum Yahudi Madinah memiliki perjanjian dengan Muslim untuk membela mereka jika Madinah diserang. Tetapi tidak ada seorang yang menepati janji itu kecuali 1 orang, yaitu Muqairik. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Muqairik pada awalnya mendesak orang-orang dari sukunya untuk membantu Nabi Muhammad SAW dan mengingatkan mereka tentang perjanjian. Tetapi sayangnya tidak ada satupun orang Yahudi kecuali dirinya yang menepati perjanjian itu. Kemudian dia mengambil pedang dan perlengkapan lainnya, bersiap untuk pergi, dan dia berkata, "Jika aku terbunuh, maka hartaku akan menjadi milik Muhammad, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau," kata Muqairik. Kemudian dia pergi ke Uhud dan sampai dia terbunuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata tentang dia, "Muqairik adalah orang terbaik dari orang Yahudi." Dan orang ketiga yang mendapatkan pujian dari Nabi Muhammad SAW adalah Raja Najasyi, raja beragama Kristen. Pada saat itu kaum muslimin di Mekah sedang dipenjara dan disiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan izin kepada mereka untuk melawan, dan mau bagaimanapun jumlah mereka sangat sedikit, sehingga jika melawan mereka kemungkinan akan kalah. Selama ini Nabi Muhammad SAW memberikan izin sebagian umat Islam untuk mengungsi dari Mekah. Namun mereka tidak tahu mau pergi kemana. Kemudian Nabi Muhammad menyarankan 1 nama saja, yaitu Raja Najasyi. Nama aslinya yaitu As-Samah. Dan Nabi tahu betul bahwa As-Samah adalah pemimpin yang adil dan tidak merugikan rakyatnya.
Jadi dia mengizinkan beberapa pengikutnya untuk mencari suaka di Ethiopia. Setelah beberapa kaum muslimin mengungsi di Ethiopia, kemudian kelompok yang lebih besar, terdiri dari 83 pria dan 19 wanita, bermigrasi ke Abyssinia, Ethiopia untuk mencari suaka. Dan raja menyambut mereka dengan tangan terbuka. Ketika orang Quraisy mengirim utusan untuk menghasut melawan muslim, ia memanggil seorang muslim ke istananya dan mendengarkan ceritanya serta cerita orang-orang Quraisy. Orang Quraisy mengirim 2 utusan, memberikan hadiah mahal untuk raja dan memerintahkan mereka untuk meyakinkan raja mengusir kaum muslimin dari kerajaannya. Ketika Najasyi mengetahui keindahan agama Islam, dia mengambilkan hadiah dari para delegasi dan menyatakan kepada mereka dengan tegas bahwa dia tidak bersedia mengusir kaum muslimin. Dan akhirnya Raja Najasyi menjadi seorang muslim. Tetapi sebelum dia memiliki pengetahuan tentang Islam, Nabi memilih dia dari semua pemimpin dan raja lainnya, kemudian mempercayakan kepada umat Islam untuk merawatnya. Dan ketika Najasyi meninggal, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berdoa untuk dimakamkan di Abyssinia atas dia. Nabi berkata, "Hari ini seorang soleh dari Ethiopia meninggal dunia." Itulah kisah 3 orang non-muslim yang pernah dipuji dan dikagumi oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun salah satu dari 3 orang tersebut akhirnya menjadi muslim. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.